Tahun 1942, saat Uni Soviet dan Jerman bertempur habis-habisan di Stalingrad, seorang letnan Soviet justru memimpin satu regu kecil berisi 10 orang menuju wilayah terpencil di Siberia, jauh dari garis depan perang. Mereka dengan hati-hati mendekati sebuah desa. Ketika seorang tentara mendorong pintu rumah, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Di dalam, para penduduk desa telah dibantai secara kejam oleh makhluk neraka. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Setelah dihitung oleh wakil komandan, lebih dari 50 penduduk desa tewas, tak satu pun selamat. Para makhluk neraka yang telah kenyang kemudian kembali menyusuri jalan dan melarikan diri ke sarang mereka di pegunungan. Sang letnan tahu betul betapa berbahayanya makhluk-makhluk ini. Mereka harus dimusnahkan sampai tuntas. Sang letnan memutuskan membawa regunya masuk lebih dalam ke hutan belantara. Tanda-tanda aneh mulai muncul. Seorang prajurit menggores kulit pohon dengan pisau dan terkejut melihat bagian dalam batang pohon itu justru terbakar. Di permukaannya terdapat bekas cakaran besar. Ditambah suasana sekitar yang bak neraka, regu itu sadar bahwa makhluk neraka sudah berada sangat dekat. Tak lama kemudian, penembak jitu mereka menemukan makhluk neraka pertama. Satu tembakan berhasil menjatuhkannya, tetapi juga memancing datangnya lebih banyak monster. Pertempuran pun pecah. Wakil komandan menembakkan suar yang menerangi langit, dan tampak puluhan monster berlarian ke arah mereka. Regu itu langsung membuka tembakan. Makhluk-makhluk ini bergerak sangat cepat. Seorang prajurit terlambat bereaksi dan tubuhnya langsung tercabik. Di tengah kekacauan, amunisi prajurit muda bernama Xiao Ma habis. Saat monster hampir menerkamnya, sang komandan lapangan sigap turun tangan dan menyelamatkannya. Pertempuran berlangsung hingga fajar. Regu itu meraih kemenangan sementara, namun kehilangan beberapa rekan. Saat beristirahat di malam hari, sang komandan mengungkap temuan penting dari medan tempur. Kemunculan monster ini bukan bencana alam, melainkan ulah manusia. Pada tahun 1919, setelah Tentara Merah menggulingkan Kekaisaran Rusia dan mendirikan Uni Soviet, demi memusnahkan sisa kekuatan SAR, mereka mengirim seorang mayor ke Siberia untuk menjalankan rencana rahasia bernama Hades. Tujuannya adalah memanggil makhluk neraka agar membantu Tentara Merah. Namun setelah sihir hitam berhasil memanggil monster, semuanya berubah menjadi bencana. Makhluk-makhluk itu lepas kendali dan membantai semua orang di lokasi. Sejak saat itu, mereka bersembunyi di pegunungan. Kini, karena semua hewan di gunung telah mereka habisi, mereka mulai turun ke desa untuk memangsa manusia. Agar monster tidak semakin meluas, regu ini harus menghancurkan sarang mereka. Mereka menembus salju tebal, diterpa angin dingin yang menusuk tulang, hingga akhirnya menemukan sarang monster, sebuah tambang raksasa di dalam gunung. Sang komandan mengirim 2 orang membawa bahan peledak ke dalam tambang dengan rencana menutup pintu masuk dan mengubur monster hidup-hidup. Namun setelah ledakan terjadi, gunung justru runtuh besar-besaran. Kedua prajurit itu tewas dalam reaksi berantai. Selanjutnya, seperti gelombang pasang ribuan monster menyerang. Regu tersebut bertahan di puncak gunung sebagai garis pertahanan. Akhirnya, satu persatu rekan gugur. Tersisa sang komandan seorang diri, membawa suar dan menerobos tumpukan monster, karena ia harus mencapai pemicu bahan peledak yang telah dipasang sebelumnya. Dengan tekad bulat, ia menekan tombol detonator.